Gembala, Jumat 26 Februari tahun 2021. Tema kita tentang singa. Diambil dari Kejadian 49 ayat 8 sampai dengan yang ke-12. Pada ranjang kematiannya, Yakub menubuatkan masa depan dari masing-masing anaknya. Apakah mereka akan dipenuhi dengan kekuasaan ataupun kematian, kemakmuran atau kemiskinan? Bagi sebagian dari anak-anaknya akan mengalami kesusahan penderitaan. Tapi bagi sebagian yang lain, mereka akan mempunyai masa depan yang cerah dan penuh dengan kemenangan. Dan salah satunya adalah putra keempat Yakub, yaitu Yehuda, di mana dia akan ditinggikan di antara saudara-saudaranya. Ayat ke-8 dikatakan bahwa engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu dan mendapatkan kehormatan dari segala bangsa. Kita bisa baca dalam ayat yang ke-10. Semua bangsa akan takluk, pemerintahannya bertahan dan tak tergoyahkan. Bapak dan Ibu, bahkan Tuhan Yesus dikatakan bahwa dari singa Yehuda. Singa itu kan kuat, gagah, gitu ya, menjadi simbol di mana kegagahan luar biasa dari pokoknya segala hal yang baik, simbol pemerintahan. Makanya kalau kita lihat lambang negara itu pasti kalau ada juga yang singa, gitu ya. Kalau suka sepak bola, gitu ya, Bapak dan Ibu, timnas Inggris sebutannya adalah Three Lions. Simbol suatu hal yang luar biasa, simbol pemerintahan, simbol kekuatan. Tapi pertanyaannya, Bapak dan Ibu, pernahkah berpikir kenapa Yesus harus keturunan dari Yehuda? Kenapa tidak Yusuf, Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di dalam ayat Kejadian tadi ya, Bapak dan Ibu, dalam Kejadian, Yusuf juga mendapatkan berkat. Tetapi bukan berkat untuk memimpin. Yusuf mendapatkan berkat yang melimpah. Tetapi bukan berkat untuk menjadi pemimpin bagi saudara-saudaranya lagi, yang lain, untuk keturunannya. Yusuf mendapatkan berkat pada saat dia bisa menjadi pemimpin saudara-saudaranya langsung melalui mimpinya dari Tuhan. Tapi keturunannya tidak akan menjadi pemimpin bagi saudara-saudaranya. Tapi Yehuda. Kenapa? Kalau kita tanya, kalau kita menggali, Yehuda itu sebenarnya adalah salah satu anak dari Yakub, putra keempat Yakub. Melalui Yehuda asal dari garis keturunan Raja Daud sampai Yesus Kristus. Yehuda merupakan anak laki-laki keempat dari Yakub dan salah satu dari 12 bersaudara. Siapa nama ibu Yehuda? Bukan Rahel, melainkan Lea. Dan kita tahu Yakub lebih sayang kepada Rahel. Dan menarik sekali bahwa Tuhan memilih garis keturunan dari Lea, walaupun Yakub lebih sayang kepada Rahel, tapi Tuhan melihat dan peduli akan kesedihan Lea. Bapak dan Ibu, bayangkan menjadi seorang istri tetapi tidak disayang oleh suaminya. Tapi Tuhan memilih garis keturunan dari Yakub melalui Lea dan akhirnya di dalam Yehuda dan akhirnya berlanjut kepada Raja Daud dan Yesus Kristus. Kalau kita baca lagi, why Yehuda? Kenapa Yehuda? Bukankah dia itu banyak dosanya? Dia salah satu yang mengusulkan supaya Yusuf dijual. Bahkan juga Yehuda itu banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan dia akhirnya, kalau Bapak dan Ibu membaca kisah lanjutannya, dia memilih Tamar, menantunya. Dan dia berusaha menutup-nutupinya. Karena dia tidak mau kehilangan anaknya. Kenapa Yehuda yang banyak dosanya, tetapi dipilih Tuhan untuk menjadi garis keturunan dari Mesias? Bapak dan Ibu, kalau kita membaca kembali, kita jangan terfokus pada dosanya Yehuda saja, tapi kita bisa lihat jejak kepemimpinan dari Yehuda.
saat Ruben, putra pertamanya Yakub, memberikan usulan tetapi tidak diindahkan oleh saudara-saudaranya, tapi usulan dari Yehuda langsung diterima. Dan kita bisa juga lihat kepemimpinan Yehuda saat ia memimpin saudara-saudaranya, saat mereka dilanda kelaparan, mereka menghadap Raja Mesir yang pada saat itu adalah Yusuf. Dia memimpin, dia berbicara kepada Yusuf. Dia memohon untuk belas kasihan. Dan Yehuda lah yang memimpin pada saat itu. Dan pada saat kita bisa lihat cerita selanjutnya, pada saat Yehuda yang menjaga badannya gitu. Jadi memberikan badannya, membela Benyamin pada saat dia dituduh, Benyamin dituduh melakukan pencurian. Perbuatan-perbuatan Yehuda yang berubah, Bapak dan Ibu, dari yang berdosa, dari orang-orang yang tercemar, dari orang-orang yang mengalami kesulitan, pada saat dia mengalami kegagalan, pada saat dia mempunyai anak-anak yang mati, dan perubahan-perubahan terjadi, dia kehilangan anaknya, dia kehilangan istrinya, dia mengalami perubahan-perubahan total, Bapak dan Ibu. Dan selama perjalanan ini di dalam cerita Mesir, kita juga jangan hanya bicara tentang Yusuf, tapi Yehuda. Dialah yang menjadi pemimpin dari saudara-saudaranya pada saat itu. Dalam kesusahan, dialah yang menjadi garis terdepan. Dari yang diabaikan, dari Lea, yang tidak seringkali diabaikan, seringkali didiskriminasikan, yang seringkali tidak dianggap. Tapi Tuhan pakai dari garis keturunan ini. Bapak dan Ibu, kita bisa lihat kelanjutannya. Bagaimana Daud yang tidak dianggap, yang kecil, tapi Tuhan pakai. Kristus yang lahir di mana? Di palungan. Gembala yang datang kepadanya dari orang-orang yang terdiskriminasikan. Perubahan-perubahan ini dari yang kecil yang dianggap tidak berarti, tetapi menjadi pakai Tuhan untuk bisa membawa keselamatan kepada keluarga dari Yehuda, kepada bangsa Israel, dan kepada umat manusia. Pada saat Yakub melihat perubahan itu dari diri Yehuda, dan dia memberkati, bahkan kita bisa tahu dia mengatakan kepada Yehuda, anakku. Biasanya Yakub hanya membicarakan tentang anakku, memanggil kata anakku itu hanya kepada Yusuf dan Benyamin. Tapi pada saat dia mengucapkan itu, mengucapkan berkat kepada Yehuda dengan kata anakku, Yakub menyadari ada sebuah perubahan dari diri Yehuda melalui setiap kisah kelamnya, dan akhirnya ia menyadari setiap perbuatannya, dan ia menjadi pemimpin bagi saudara-saudaranya. Dan akhirnya ia diberkati Yakub dan keturunannya akhirnya memimpin. Bapak dan Ibu, kita mungkin mempunyai kisah kelam dalam setiap kehidupan kita. Tapi disinilah kita belajar menjadi seperti singa Yehuda yang tadinya dianggap tidak berarti, yang mengalami kesusahan, tapi pada saat dia mengembangkan dirinya, melakukan sebuah perubahan, dia menjadi singa Yehuda, singa yang dianggap tepat untuk menjadi seorang pemimpin, singa yang akhirnya bisa membawa keluar dari orang-orang yang tertindas, bisa melawan segala sesuatunya. Dan Tuhan menginginkan sebuah perubahan itu. Bangkitkanlah singa-singa yang ada dalam diri Bapak dan Ibu. Bukan untuk jadi gahar ya, tapi bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri. Kita punya masa kelam, ya kita punya masa kelam. Tapi Tuhan menginginkan perubahan sikap di dalam masa raya Paskah ini, sehingga segala sesuatu menjadi lebih baik adanya. Tuhan memberkati kita.